Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan abadan. Wa tafatu ankum su'a bi alfin baliyatin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin amma ba'd. Sabune rawuh sedaya mawon jamaah pengaosan hikam ingkang tansah kula hormati. Mugi kita sedaya tansah paringi kesehatan, kesempatan, paringi teteping iman, teteping Islam. Amin ya rabbal alamin. Mugi saged tansah istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Langkung rumiyin monggo kula lan panjenengan sedaya nglairaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih curahkan beribu-ribu rahmat, taufik serta maunahnya pada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul pada suatu majelis yang insyaallah penuh dengan barokah, dengan keadaan siha wal afiyah fi qalina. Alhamdulillah. Salatullah masalami mugi tetap kunjuk dumateng mustikaning bawana, mustikaning jagat, sahibun nawal, sahibul kamal, sahibul jamal, afdhalul khalqi wa khuluqan. Nggih punika Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram ila hadrati Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abil Hasan As-Sadili, Syekh Muhaimin Al-Hadrati Ruhai, Murabbi Ruhina, Syekhina Syekh Muhammad Haidar Muhaimin Al-Kunatu, wila hadrati jami' awliya illahi ta'ala tis'a wa dua sunan rahmatullah ampel wa akhir wa sunan kalijub lakilah wa demak, wila hadrati jami' awliya illahi ta'ala minal masyad wal maghrib rukoban ujaba abdal autat kutub, wila hadrati jami' ustadi him syekhi wa masyayikhihim wila hadrati manajasa nila muntah. Wa ila mu'allifi hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laisal yatim alladzi qad mata walidu bal yatimu al-ilma wal adab. Bukan dinamakan
Yatim adalah orang yang orang tuanya telah mati. Yang dinamakan yatim adalah orang yang yatim daripada ilmu dan yatim daripada adab. Ini lebih ke maknawi, lebih ke dalam lagi. Cara fikih sing darani yatim niku bocah cilik sing ditinggal bapak iki. Tapi cara teng mriki disebutkan sing darani yatim wong sing ora duweni ilmu, ora duweni adab. Lola lon lo ngilmu randuwe sopan ngilmu rapatio duwe ora patio alim ibadah ora patio iso jauh dari kata sergap. Tapi ketika masih mempunyai etika, masih mempunyai adab, itu mungkin ibadah yang sedikit benar-benar membekas, benar-benar menjadi nur cahaya yang masuk ke hati sehingga berbuah adab. Karena puncak daripada semua ibadah, puncak daripada semua pengetahuan, puncak daripada semua ilmu adalah adab, sopan santun. Bagaimana adab kita kepada Rabb, bagaimana adab kita kepada Tuhan, bagaimana adab kita dengan sesama. Kenapa harus tahu? Karena kunci orang selamat dunia dan di akhirat hanya ada dua: berbakti pada Allah, berbuat baik dengan sesama. Seperti sholat yang diawali dengan takbir Allahu Akbar nyambung dengan Allah dan diakhiri dengan salam assalamualaikum, ini salam kepada sesama makhluk. Bagaimana kita puasa Ramadan, ini hubungan dengan Allah, dan puasa Ramadan 30 hari ini tidak sah, tidak diterima ketika di penghujung Ramadan sebelum Idul Fitri kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Puasa hubungannya dengan Allah, tapi tidak diterima ketika tidak mengeluarkan zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini hubungannya dengan sesama. Itulah cara Allah mendidik kula kali panjenengan. Ora cukup gur apik karo Gusti Allah, tapi kon kudu apik dengan sesama. Ora cukup apik karo dulur karo tangga tok, tapi kudu apik karo Gusti. Dan al ilmu fis sudur la fis sudur. Al ilmu kai ilmu tu fis suduri ing dalem dodo, ing dalem ati, la fis suduri ora ing dalem buku, ora ing dalem tulis. Ilmu tidak sekedar membaca, ilmu tidak sekedar mendengarkan, ilmu tidak sekedar dalam tulisan, ilmu tidak sekedar menghafalkan, tapi apa yang kau amalkan yang ada dalam hati. Ini puncak daripada ilmu. Sehingga perlu diketahui ada tahapan orang mencari ilmu seperti kemarin saya terangkan. Tahapan orang mencari ilmu pertama itu pasti merasa sombong. Sebelum mencari ilmu dia seorang pendosa. Bahkan jangankan ngaji, wong sholat ora tahu. Tapi setelah baru belajar ilmu, masya Allah, sudah gaya-gayanya gaya kiai. Pakaiannya semuanya, gaya bicaranya. Ya, bahkan orang lain disalah-salahkan. Ini banyak, Pak. Tapi tahapan pertama itu sombong. Tahapan kedua, orang mencari ilmu, nanti dia akan mulai tawadhu. Karena buah daripada ilmu itu memunculkan sifat tawadhu, adab asor.
Dan martabatul ula, tingkatan tertinggi orang mencari ilmu itu ketika sudah merasa tidak mempunyai apa-apa. Walaupun alim sekali, alamah, tidak hanya alim tapi alamah, tapi karena ilmunya sudah benar-benar tinggi, sudah merasa tidak mempunyai apa-apa. Aku orang pintar, aku ngerti beor orang. Nah, iki jenenge wong wis tingkatane Pak Hindu. Ya, al ilmu fis sudur. Ilmu itu dalam dada, dalam hati, la fis sutur. Tidak dalam tulisan, tidak dalam kertas, la fil kirtas, tidak dalam kertas, tapi ilmu adalah ilmu yang mana sudah murasikha fil qalb, yang sudah benar-benar masuk ke hati sehingga membuahkan adab. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nanti dawuh, aku lebih menghormati orang yang beradab daripada orang yang berilmu tapi tidak mempunyai adab. Sehingga buah daripada tasawuf adalah adab. Dan kalimat ikhlas itu tidak bisa langsung. Orang wong iso langsung ikhlas ya orang. Ikhlas itu mengalami beberapa fase, beberapa tingkatan. Yang pertama tersiksa, yang kedua terpaksa, akhirnya yang ketiga terbiasa. Tersiksa, terpaksa, dan akhirnya terbiasa. Ketika sudah sampai tingkatan terbiasa, akhirnya muncul ikhlas. Angin banget. Angin. Pertama itu tersiksa, yang kedua terpaksa, yang ketiga baru terbiasa. Ya nek karepe wong kono mau pengennya ya bahagia, membahagiakan atau dibahagiakan. Jadi semua orang itu pengennya pertama bahagia. Kalau nggak bahagia, ya kalau bisa membahagiakan. Kalau bisa nggak membahagiakan, ya kalau nggak bisa ya dibahagia. Aslinya aku nggak bahagia, tapi aku pengen dibahagiakan. Aku nggak bahagia nggak apa-apa, yang penting aku bisa membahagiakan. Kalau sudah bahagia tidak bisa membuat bahagia orang lain, bahkan tidak ada yang membahagiakan. Waduh, alamat. Sehingga ketika kamu tidak bahagia, berusahalah supaya kamu bisa membuat orang bahagia. Ketika kamu tidak bahagia dengan segala keadaanmu dan kamu tidak bisa membahagiakan orang lain, mudah-mudahan Allah membahagiakan kamu lewat orang lain. Artinya apa? Lakukanlah yang sekira membuat kamu bahagia. Tapi tidak lepas dari koridor hukum, tidak lepas dari syariat. Wah ngopi, wah kumpul, malah ketemu konco ini. Wajibnya harus penting ngopi nih, wah kumpul, wah ngopi ngaji. Orang sakit coba apa nak kalau konco nih. Nah kecil-kecil orang penak karo kancan. Tiga santai, kerja, lagi ibadah, kumpul, lagi ngopi. Allah janji ya. Ada 3 janji ini Allah. Siapa yang menolong akan ditolong. Itu. Siapa yang bisa membahagiakan orang lain maka akan dibahagiakan. Yang kedua, siapa yang memudahkan akan dimudahkan. Siapa yang memudahkan akan dimudahkan. Dan siapa yang bisa menutup aib maka akan ditutup aibnya nanti di akhir hayat. Karena nanti kita film perjalanan kita itu akan diputar oleh Allah di sana di akhir dan semuanya akan menonton. Nah kita masih dikasih hidup, berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengcutting, untuk mengedit, editing ya, diedit
kira adegan-adegan yang pernah kita lakukan yang mungkin kurang baik, nah kita edit. Bagaimana cara mengeditnya? Apa diulangi lagi? Disetel ulang? Nah terus gerak lamban seperti kayak film? Tidak. Tapi diikuti dengan amal baik, sehingga amal baik menolong tanpus sayiat, menghapus semua amal jelek. Jadi mudah-mudahan kita ke golongan yang muttaqin muqarrabin. Apa itu muttaqin? Orang yang selalu takut pada Allah. Ittaqillaha haitsu kunta. Dimanapun kita berada selalu merasa takut. Apa itu takut? Muqarrabin. Apa itu muqarrabin? Selalu merasa diawasi oleh Gusti Allah, merasa diawasi, disaksikan. Nanti setelah itu baru kita sampai tingkatan selalu bersama Allah. Tapi nggak usah ketika ditanya, kalau siapa yang kalau Gusti Allah? Kalau Gusti Allah butuh orang butuh duit orang ngelih, orang kopi cah loh. Nah itu. Jadi ikhlas itu aneh. Jika sakitmu masih terasa, entah itu lahir entah itu batin, sehingga ikhlas hanya sebatas kata. Saya ulangi, ketika sakitmu masih terasa, maka ikhlas hanya sebatas kata. Karena al-ikhlas, tarkul ikhlas bil ikhlas, meninggalkan ikhlas dengan ikhlas. Ngomong, aku sudah ngaji, orang tahu salamannya bloke tak tambah nih. Mbok darani ora ikhlas, kuwi jenenge malah ora ikhlas. Kuatir bukan darani ora ikhlas. Ini loh. Jadi ikhlas itu tidak ada hubungannya dengan menolak dan menerima amplop atau bisyarah. Kadang ngono ya, sok kementus. Ya sudah sepisah ndak mung ora gelem pindho lah gelem jajal dundang terus nganti ana ping selikur. Itu bukan apa, itu bukan untuk mengganti ilmu. Kalau mengganti ilmu jelas tidak bisa. Satu huruf itu masalah nang kita perlu. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan. Kalian dulu tasnya padahal 20 atau 25 tahun yang lalu saya ngaji itu. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Laqad haqqa teman-teman wajib ayyuhda ing yeto awake dadi sapa sira ilahi maring guru kang mulang sira karamatan krono mulyane li harfin wahidin li ta'limi harfin wahidin krono mulang huruf siji turpa mulang huruf siji kon men awak alfu dirhamin awak satu dirham. Satu dirham seharga emas 1 gram. Emas 1 gram namanya 400.000. 400.000 kali 1.000 itu mulang huruf siji. Iya berarti. Kata juga banget. Al-Quran hurufnya berapa? Kata ping kata. Masya Allah. Iki loh. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Nek artiku salah, aku nak iya bukan yang ngarang. Wah, kamu hafal ya orang. Karomatan pokoknya nggak ada takon paling gitu. Jadi ketika kita mengundang kiai, mengundang mubalek atau mengundang siapapun, itu jangan pernah itu sebagai pengganti. Makanya disebutkan suruh santri itu amplop, tapi bisyarah ada sedikit berbunga, ya sedikit berbunga. Ini amplopnya. Ini Pak ya, ini model kayak ini, rambut amplop.
aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ridon ani nafsi. Berarti kan aslu kulli maksiatin utawi sumber atau pokok ya dari segala kemaksiatan, wa ghaflatin lan lali Allah dan lupa pada Allah sang pencipta, wa syahwatin lan punjer pusat pokok daripada segala syahwat keinginan yang jelek, iku merga ridho anin nafsi saking nafsu. Sumber atau pokok daripada semua maksiat dan lupa pada Allah dan segala keinginan yang jelek yang selalu mengajak kemaksiatan itu karena hatimu ridho kepada nafsu. Ngerti artinya ridho? Membiarkan, mengikhlaskan hatinya menuruti nafsu. Itu sumbernya sebenarnya itu. Segala kemaksiatan, segala lupa pada Allah dan keinginan yang jelek itu karena di hatimu ridho dengan nafsumu. Godaan setan. Tapi menikmati. Artinya hati kamu itu ridho. Aku ngerti kayak gitu luput, tapi kepingin mati. Lah berarti hatimu ridho. Aslu kulli ta'atin, sedangkan sumber atau pokok daripada ketaatan, pokok dari ketaatan, wayak dotin dan kesadaran, wa'ifatin lan ngajeni awak. Sumber atau pokok daripada ketaatan, sumber pokok daripada kesadaran kita akan kewajiban kita, akan hak-hak Allah yang harus terpenuhi oleh hambanya. Wa'ifatin iku adamu ridho, tidak adanya ridho anha saking nafsu. Jadi sumber ketaatan, sumber iling maring Gusti Allah merga ora anane ridho maring nafsu. Jadi nek atine aku karo sampean ora ridho karo sing jenenge nafsu niku, sehingga aku karo sampean bisa menjalankan segala ketaatan, segala suatu yang membuat kita ingat pada Allah. Yo, memang aneh loh, memang aneh. Tapi mudah-mudahan aku karo sampean ya bisa kabeh akhirnya. Karena ngaji tasawuf itu tujuannya untuk membersihkan hati. Idza matal qalbu dhahabat ar-rahmah. Dhahabar rahmah. Wa idza dhahabat ar-rahmah ya, dhahabatir rahmah. Wa idza matal aqlu dhahabatil hikmah. Amma idza matal dhamiru dhahabat kullu syai'. Idza matat kata kalane mati opo al-qalbu ati dhahabat mongko ilang opo ar-rahmatu kasih sayang. Sehingga ketika hati kula kali panjenengan sedaya niku mati, maka hilanglah kasih sayang. Di akhir zaman ini banyak wong ikin duweni hati tapi wis ora fungsi. Ono atine tapi ora duweni welas asih, tidak mempunyai kasih sayang. Lihat di televisi banyak orang tua membunuh anaknya, banyak ibu membunuh anaknya, banyak anak membunuh orang tua. Karena sudah hilang kasih sayang. Hilangnya kasih sayang karena matinya hati. Hati itu ibarat raja. Menurut Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad Atus Al-Ghazali, hati adalah raja. Ini. Ketika hatimu baik, pasti akan menyuruh semua punggawanya, menyuruh semua bala tentaranya, menyuruh semua memerintahkan, ya, menginstruksikan pada semua anggotanya untuk melakukan suatu kebaikan. Kalau rajanya baik, sehingga ketika hatinya baik, saluhat sair jasadi, maka baiklah semua anggota tubuhnya. Hati itu seperti raja. Makanya tasawuf itu tugasnya bersih
hati. Nek atine bersih, iki semua ucapan, pandangan, pendengaran, perbuatan akan baik karena terpengaruh oleh sang raja yaitu hati. Karena idza matal qalbu dhahabatir rahmah. Ketika hati kono mau mati, maka hilanglah kasih sayang. Siki kasih sayangnya wong wis mulai padha hilang. Sehingga suwe wong kono mau wedi turu karo wong mending turu karo wedhus. Nih, karena kasih sayang orang sekarang itu sudah mulai hilang. Kasih sayang orang kepada sesama itu mulai hilang. Yang kedua, idza matal aqlu dhahabatil hikmah. Idza mata takalane mati apa al aqlu akal dhahabat mongko ilang apa al hikmah kebijaksanaan. Ketika wong akal ekonomi sudah mati, maka hilanglah kebijaksanaan. Ketika menghukumi sudah tidak bisa adil lagi karena hati ekonomi ada qalbul marid, qalbul mayyit dan qalbul salim. Ada hati yang berpenyakitan, ada hati yang mati, dan ada hati yang selamat. Dan kita akan selamat nanti ketika kita sowan wonten ngarsane Gusti Allah bi qalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Idza mata dhamiru, ketika mati apa dhamiru nurani. Hati ada dua, ada nuraniyun, ada dulmaniyun. Ada berapa? Dua. Nuraniyun, dulmaniyun. Nuraniyun, hati nurani, hati yang mendapatkan cahaya. Hati sing padang mendapatkan cahaya, dampak daripada sujud, sholawat, sholat, wirid, semua amal baik menjadi cahaya yang masuk ke dalam hati, maka disebut qalbun nuraniyun, hati nurani. Sehingga hati nurani tidak bisa dibohongi. Gitu. Ijane wis mikir wis batin, enggane. Hati nurani ku bicara guayamu. Hati nurani khusus wong sing atine kamu kebuka, monggo percaya. Iya. Yang kedua, qalbun dzulmaniyun, hati yang peteng, berdampak daripada sering lupa pada Allah, sering meninggalkan kewajiban terhadap Allah, hak-hak Allah tidak terpenuhi, kewajiban kita seorang hamba tidak dijalankan, dan banyak melakukan menyakiti orang lain sehingga ini menjadi gelap. Sehingga qalbun dzulmaniyun, hati yang peteng. Di antaranya dan anti padang Surah Ibnu Atullah As-Sakandari Bikas Roti Tikri pada pertemuan malam Selasa kemarin. Bikas Roti Tikri dengan memperbanyak zikir. Terus sama duwene Allah ya monggo. Ada ulama itu ulama sebenarnya cuma memakai rasmul ulama, memakai pakaian ulama. Kalau hanya pikir Allah itu bukan zikir, itu harusnya itu disandarkan pada contoh apa? La ilaha illallah. Kalau Allah bukan zikir, goblok mati. Allah ya padha zikir kan ngono niku kadang ono sing ngono kuwi modele. Baru memakai rasmul ulama, memakai atribut ulama, sudah merasa paling benar dan sudah merasa paling pintar dan sudah merasa paling baik, sehingga tingkatan tertinggi dalam ta'alum, dalam belajar adalah ketika kamu sudah merasa tidak mempunyai apa karena sadar bahwa semua ilmu itu juga dari Allah. Yang memberi kepahaman itu dari Allah. Dari awal ya. Sampai mempunyai niat garap mangkat ngaji, sapa sing awak niat iki? Gusti Allah. Sehingga sampai datang nganggo parfum mangkat ngaji.
Sehingga wonten kitab alif niku Tampil Muta'alim setengah saking adabipun tiyang ngaos inggih punika yang pertama siram saderenge berangkat ngaji, kaping kalih make pakaian ingkang sopan dan bersih, kaping 3 ngagem wangen, kaping sekawan jane lungguh ingkang boten terlalu terbit dan boten terlalu dekat dengan guru. Langsung kaping sekiane lenggah wonten panggenan ingkang ngedeng itu jelas orang tetan sombong wonten niku. Lha iki diatur kabeh lho. Nah, dadi nek arep ngaji iku ngaji ning ilmu niku kudu resik. Niku bunyi ora 100 lah niku kan. Ning sing mau 100 itu ora pas mau 100 iso kok 100 ini. Nah, yang penting bersih. Jangan lupa harus wudu. Iki ilmu sama karo ngaji nang Blora, ya harus wudu apalagi ini ada Al-Qur'annya. Walaupun hanya ngaji mulut saja, walaupun ngaji apapun, walaupun tidak membaca suci Al-Qur'an atau tidak memegang Al-Qur'an, sebelum berangkat zaman ambil air wudu. Nah, setelah itu maka nonton tempat ingkang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Mungkin jelas ada maksudnya di situ diterangkan. Memakai pakaian yang sopan, memakai pakaian yang bagus, jangan mengaku wangi. Orang tuh minyak wangi padan tutup kaprok. Nah itu, begitu caranya etikanya luar biasa. Mengwaratkan ilmu di antara ketika buku jangan sampai jatuh ke lantai, ada buku jatuh di lantai itu atau apapun ambil ditaruh di tempat yang tinggi. Ini cara memuliakan ilmu. Di antaranya adalah memuliakan ahli ilmi, seorang guru dan dosen dan lain sebagainya. Itu banyak sekali keterangannya. Yang pertama, sapa sing gawe sampean duwe niat mangkat ngaji iki Gusti, sampai akhirnya melangkahkan kaki ke majelis taklim, ya Gusti Allah sing lakoni. Iso wae lho nek Gusti Allah ora kersa teko dalan ketemu kancane. Bro, nanti ngaji ngaji ben ono meneh. Esuk malam Selasa kan iki, esuk malam Selasa iso ngaji meneh. Yen kesempatan kumpulan cantik. Posisi. Posisi tambah belum. Kira-kira sama ngaji Selasa nang masjid Sunan Kalijaga kumpulan. Kumpulan lah. Lah ketika Allah tidak menghendaki berangkat, enggak berangkat. Kan walaupun semangat manggul kita. Oke. Iya. Lagi, wes teko kene yang menghendaki jenengan iso mlek sapa Gusti? Iso mendengarkan sinten? Gusti Allah. Iso moni kabeh Gusti Allah. Nah, orang yang sudah sampai tingkatan aku tidak mempunyai apa-apa itu sadar betul bahwa sing lebone ilmu teko utekku teko atiku ya Gusti Allah. Ketika Allah berkehendak jabut pol gampang nek sama nabi turun ampen digigalna karo Gusti Allah sirahe bentur sikil ampen gagal tak ilang memorine. Nggih napa nggih? Kalau kita sadar sampai di situ tidak ada yang bisa kita sombongkan. Sombong banyak tahajud ya, sing gugah kowe sapa? Gusti Allah. Sing gawe awakmu ora wangen putus sapa? Gusti Allah. Sampai akhirnya sujud sing nungkulne sirahmu sapa? Gusti. Nek Gusti Allah ora kersa degik kowe disujudne ya ora teh. Nggih napa nggih? Wah, Gusti Allah sangar biasa. Iya. Nabi mungkar semangat cilik, Nabi mutut semangat dawane. Sapa sing mututne? Gusti Allah. Bahasa apa ini? Besi, paku. Gitu, Gusti Allah, Masya Allah. Berangel, ya kampret gitu. Ini Gusti, kalau sudah sampai tingkat itu sadar, aku tuh sapa-sapa, aku ora duwe apa-apa, aku ora iso apa. Sing duwe Gusti Allah. Sing gawe iso ngopo-ngopo ya Gusti Allah.
aku bukan siapa-siapa ketika dihadapkan dengan kodrat irodah Gusti Allah. Ini apa nggih? Sama. Itu. Ya, sama iso duwe apa-apa yang mergo dhewe Gusti Allah. Dititipi karo Gusti Allah. Nek Gusti Allah lagi ora pengen ora kersa ya dijabut titipane. Sehat iki ya muni Gusti. Lagi dijabut. Iki ya hilang, gitu oke? Makanan sehat itu pisah kalau sehat. Orang menyatu, olahraga itu pisah kalau sehat. Nek Allah kerso gathuk nih sama olahraga langsung sehat. Tapi nek Allah ora kerso gathuk nih, dadene siji, iki ya boten saged. Olahraga wan bengi sore, tapi Allah ora gathuk nasihat karo olahraga, ya tetep kulimen. Orang sehat. Okay. Allah itu misah nih antara madan karo panganan karo war. Nah Allah lagi kerso sama atas madan diwehi war. Tapi nek Allah ora kerso sama madan telung piring guru war. Kamu kok anak sing madan seampar wis war. Berarti pisah antara mangan karo war. Seperti dipisahnya antara pisau dan tajam. Pisau karo tajam, golok karo landhep itu pisah. Tapi nek Allah kersa digathuk nek dibacok tugel. Berarti Allah lagi gathuk nih menyatukan antara landhep, tajam dan pisau. Ketika orang gathuk nih, ya mboten tedas. Mulane nang padha ora puasa gen sekti mandra krono yakin landhep karo gaman pipis panas karo geni pipisa. Memang umumnya nek dibakar kobong, tapi Nabi Ibrahim dibakar ora kobong. Krono Allah orang gathuk ning panas karo geni. Apa saben panas kuwi mergo kena geni? Boten. Lho utekmu lho panase kaya umum apa kena geni? Iya. Allah kali. Penyemangat lah orang tua sebenarnya itu semua Allah patu-patunya. Nah, iya. Loh, kabeh wong ini duwe masalah sendiri-sendiri. Semua orang punya problem masing-masing. Mungkin problem kamu di masalah utang, kamu nggak punya utang. Oke, kamu nggak punya problem masalah itu. Tapi bisa saja kamu mempunyai problem yang lain. Istri nggak patuh, contohnya gitu. Atau anak yang nakal, contohnya seperti itu. Jadi semuanya itu masalah. Jadi tadi pagi saya harus kesel, pikirannya ya. Kesel, wes mau panas musuh kok panas. Ya. Lah gue. Lha kabeh kono mau lagi ora karuan anane tamu ket marane culan. Barang kiai sing ndetek kami ki ya cur. Pripun Pak? Ada yang bohong ya pripun. Orang itu datang pikirannya itu mencari solusi. Mencari penerang hati, penerang pikiran. Pengen jalan keluar, mereka tidak tahu. Sing ditekani yo lagi bingung dalam metune kepriye. Allah kali. Tapi seorang dia dituntut harus serba. Mungkin pikirannya wong umum ku apa-apa tae. Bojone kula tak pundi iki lho. Lha ora gawe takok nanya. Anak kula tolong dino. Lha yo ora ngumpet takon. Bungkete kula iya itu sing tolong takone aku. Masyaallah. Apa bae ditakok? Jan kula niku kedatang udang iki jan berapa tahun iki jan pripun iki carane nyuwun masalah perundangan ngerti ora takon. Jadi apa-apa kita kon mobil kan kon iki motor kan kabeh. Ya ini dia orang ngerti ya ini bicara di rumah juga orang hukum ya Allah ya kali masalah. Nanti dulu itu anak ada tamu dua. Yang satu diam dari awal, mau mengutarakan isi hatinya, tapi belum sempat ada tamu satunya datang. Pak
kiai langsung nangis. Repot, lu ada masalah keluarga lah repot. Ini bujune kulo, konangan be aneh kulo malah nesu, ningkat bukti ganti dan boten wangsu. Kulo bingung anak kulo kali kulo bodi sadar yang boten sadar. Longsor, hati kulo longsor, nangis. Ketika orang lanang wis nganti nangis berarti wis pol-polan. Orang lanang ini kan boleh utak loh logika. Makanya kebanyakan orang stroke pasti lagi. Kenapa rasanya apa coba? Laki-laki itu otaknya lebih kecil daripada perempuan. Perempuan otaknya lebih besar, tapi otaknya jarang dipakai. Yang sering dipakai adalah perasaan. Jadi, saya sama ngaji orang aku lebih mau otaknya gede, tapi orang tahu gue langsung lawan beli gelas umurnya karunya. Wong wadon uteknya lebih gede tapi jarang denggo sing denggo perang. Orang masuk akal sing penting caranya beda ora. Iya, nganggone don. Perasaan. Uteknya jarang denggo, jarang jarang panas. Wong butuh geri kurang main. Bang Mahmud kata yang ngurus terus menjiwai temen. Nulis tua. Ya seumuran pacar yang penting segala mata keplok-keplok. Aduh, urusan entek dari ngomong orang itu dia tethering, jintel karena jaga wifi. Nah ini, wong lanang otaknya lebih kecil, tapi wong lanang yang paling sering tuh memakai logika. Ora pati yang nganggo perang. Mulane wong lanang ana sing nyebut nama to wong lanang duwe ati ora duwe jantung ora duwe ati. Wong lanang sering memakai otak, tidak memakai perasaan. Bisa itu aja orang wadon. Sehingga wong wadon itu nek perasaane nyaman, lah iki cut. Wong perasaan lagi nggo ora karuan, lho sampean mak mampus mati. Maksudnya mereka main. Iya Pak ya? Kita semua makan. Itu biasa. Nah sehingga orang normal otaknya lebih kecil tapi sering kepake sehingga panas sehingga sering kebanyakan orang stroke itu lagi. Nah pematan normal otaknya lebih besar tapi cara kepake yang sering kepake adalah perasaan. Duh, dicukup sama coba. Apa duit ngomong duitnya akeh 500 tapi mulai sampai mulai ngomong mantul nyentil sedikit baik didirit gue mulai bola di masalah udaranya panas mantan mikir sedikit sama ngomong mantan mikir sedikit kok nganggu teki sedikit kerja nih ngomong itu langsung gede banget iya Pak ya iya Pak ya iya jadi gede banget orang mati bocah ngomong kayak kon sedikit mikir sedikit lu cari ini orang mikir apa? Padahal pancen orang mikir sing gue pernah. Aduh ya Allah ya Karim. Sehingga waktu itu pengen bunga itu. Dong mana? Kalau mau tugasnya nyeneng nih gawe bunga koma. Cuma sing gue gawe bunga kono. Ya Allah ya Karim. Artinya apa? Sehingga wong lanang sing biasa nganggo utak tok ora nganggo perasaan mandan deduna setitik mudun mencedhek ing ati sehingga utake nggo perasaane tenggo iki ngomong to undang wong lanang yo berarti muter-muter nyong juga sama ojo priwe-priwe. Lah wong wadon sing biasane utake nganggo tenggo tak ora pate nganggo perasaan sing mandan muter setitik oh kena sing lanang pekerjaane kaya kowe sedina paling 80.000 ya ora sanjane selang sekali bet lah contohnya ya kowe. Nah, ketika kedua ini dipakai maka balance imbang. Pergilah kamu kemanapun tapi jangan hati yang kau bawa, otak jangan ditinggal ikut dibawa. Ada kalimat seperti itu. Pergi kemanapun jangan lupa otakmu kamu bawa, jangan hanya hatinya. Jangan hanya memakai perasaan, tapi memakai nuruti perasaan coba ya. Sing lanang-lanang wis kudu itu sudah anak gede-gede coba tekan.
Nek nuruti hatimu keturunan dalu wong kae. Ya jadi jujur. Sering nang hati. Oke. Iya Pak ya. Utak aja ditinggal iku mati kok mikir. Mikir. Iya. Lah. Loh, jadi kadang kita itu hanya cara gaya berpikir kita sing kadang dislewane apa pancen ngelewat. Sehingga teman tidak butuh banyak, cukup satu yang bisa menemani dalam gilamu, itulah yang teman yang luar biasa. Ini tanda kutip yang saya tidak butuh teman banyak, cukup teman satu yang tapi bisa menemani gilaku. Gilaku tanda kutip gitu, jadi ekspos. Lagi gila dalam maksud apa? Aku ke gunung, dia ikut ke gunung. Aku ke laut, dia ikut ke laut. Aku pantai, ikut ke pantai. Kemanapun dia ikut, menemaniku dalam susah dan bunga. Gitu. Tapi kan jarang. Hanya ada tak satu teman yang setia kemanapun aku pergi menemani. Apa itu? Sandal capit. Itu sangat setia kemanapun. Masya Allah. Sehingga ketika adamu seperti tiada adanya. Ketika adamu hanya ada tiada rasa, kopi lebih enak. Iya Pak ya. Selamat ngopi. Oke. Oh ya, ketika ini. Paham ya? Jadi ikhlas itu tidak bisa langsung. Ikhlas itu ada tahapan. Yang fase yang pertama adalah tersiksa. Itu pasti. Yang kedua terpaksa. Yang ketiga terbiasa. Orang kok langsung ikhlas ya orang. Ini diingat ya. Orang kok langsung ikhlas. Ya. Ikhlas itu mencintai itu bukan berarti sabar itu bukan berarti hanya mencoba tidak menyakiti. Sabar itu dengan pasangan atau dengan siapapun tidak hanya berjanji tidak akan menyakiti, tapi tetap sabar ketika tersakiti. Ini jarang bisa. Sabar, aku mencoba tidak akan menyakiti pasangan saya. Tapi ketika disakiti ngamuk, namanya bukan sabar. Ya, sabar adalah, ya, kalau kamu benar-benar mencintai adalah ketika kamu sabar untuk menahan tidak menyakiti, dan yang kedua sabar ketika kau disakiti. Kalau kamu membalas baik kebaikan orang lain dengan baik, semua orang bisa. Tapi bagaimana ketika kamu membalas kejelekan orang lain tapi dengan kebaikan? Sehingga lil mukmin salah satu alamatin. Ini dua Nabi ya. Ya Ali, hai Ali, lil mukmin iku kedua wong mukmin. Ini begitu indahnya sebagai Nabi. Nabi ngomong ini mantune. Ali ku bojone Fatimah putrane Nabi. Ya Ali, wahai Ali, lil mukmin iku kanggo kedua wong mukmin salah satu alamatin utawi telu pira-pira alamat atau tanda. Yang pertama ayubadiru ala ta'ah. Cepet-cepet caca. Duduk semuanya menghadap sini, ngobrol atau pergi dari sini. Ya. Ayubadiru ala ta'ah. Bersungguh-sungguh atau cepat-cepat ngelakoni taat. Sehingga ada keterangan dalam kitab wong kono memben wajahe ada tiga macam. Yang pertama kasamsi kaya dene srengenge. Wong sing wajahe ben kaya srengenge padane kono mau, wong sing ketika adzan dia sudah duduk di masjid. Sama nek adzan ning ndi? Ini wah aku sahur ngatan sama masjid lah mau sih aku tukang nyetel salome pada kudu mau nek iki judulnya mukhlisan ya iki yang pertama ya. Yang kedua wajhu kal qamar kaya dene rembulan. Ketika adzan berkumandang ya,
dia sudah keluar dari rumah berjalan ke masjid. Yang ketiga kan najmi ke jenilin lintang. Adzan berkumandang wis wudu. Ini masuk orang nonton iki sampean? Masuk. Salah siji nang ndi? Aduh. Kayaknya kayak kunang ya. Terus komat membeang, kubab, Allah kali. Gue pulang rokok. Yang pertama adalah yoga tiruan to'ah, tanda orang mukmin. Yang kedua adalah yajtanibu anil maharim. Yajtanibu anil menjauhi dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, oyosinu alaman asa'ahu, berbuat baik pada orang yang berbuat jelek. Ini kan tandanya apa? Orang sama lagi. Tandanya wong mukmin kan pernah saat Nabi ini bertemu sahabat. Nabi bertanya, "Man antum? Kalian itu siapa?" "Nahnu mukminun." Aku golongan wong mukmin. Jeung Nabi langsung tanya lagi, "Wa ma'alamat imanikum?" Apa tanda mukminmu? Nah, ingat sama ditakoni tanda mukminmu apa? Apakah ketika adzan kamu sudah ada di masjid, atau kamu sudah berangkat ke masjid, atau kamu sudah ambil wudhu dan mau berangkat ke masjid? Itu bukan. Apakah kamu menjauhi dari apa sesuatu yang dilarang oleh Allah? Kadang ipil-ipil sedikit ya lakoni. Nah, berarti bukan. Yang ketiga, apakah kamu membalas kebaikan orang yang berjelek padamu? Bukan. Terus sehingga ada pernah sehat seorang raja, nasihatnya Abu Dino aja baik. Ahsin ilal muhsin satakfihi sakato. Ahsin ilal muhsin satakfihi sakato. Iki Abu Dino digaji karo raja bulanan kaya PNS. Tugasnya isuk jam 8 jam kantor kemakan guru ngomongi rajane kayak gitu. Rajane kupingnya ditutup. Ahsin ilal muhsin satakfihi sakato. Nggih, nah, rajane gitu. Artinya ngerti ya, teman? Berbuatlah baik pada orang yang berbuat baik padamu. Tidak usah dibalas kejelekan orang lain, karena kejelekan itu sendiri akan membalas pada orang yang berbuat jelek itu sendiri. Tapi kalau ceritanya dowo, sing akhirnya ono sing berbuat jelek karo rajane, akhirnya iku sing akhirnya sing di partai nih karo sing berbuat jelek itu. Jadi apa yang dia perbuat, perbuatan jelek itu akan memakan diri sendiri. Itu maksudnya. Jadi ketika kamu berbuatlah baik pada orang yang berbuat padamu, tapi jangan membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan. Karena kejelekan itu akan membalas pada dirinya sendiri yang melakukan kejelekan. Paham ora? Mudeng mboten? Nah, ngapik karo awakmu sama balas apik. Nah, berbuat elek maring awakmu sama ora sambalas. Karena gak dibalas dhewe karo perbuatan elek kuwi. Iya. Paham ya? Nah, itu. Aksin ilal musim satakfi satu puluhan tahun gue memberi nasihat seperti itu. Kembali ke Ibnu atau Ilyas Sakandari, termasuk daripada hati bikas rotit dikri banyak zikir, karena zikir pasti ada bekasnya, membekas dalam hati, dalam perilaku, dalam ucapan. Yang kedua bikas rotil sunti, dengan banyaknya diam. Yang ketiga bikas rotil uzlati, dengan banyaknya menyendiri dalam artian dengan tafakur tadabbur. Ya gue, tapi ngaji ora kemudian ini. Ngopo tafakur tadabbur lu ini belulu. Siki kau wis dituduhkan, tapi dinginan rusana kegeripan apa ilmu mendiru tafakur tadabbur.
Yang pandai begitu juga. Nah, istafakur pada yakin bahwa semua itu atas kehendak Allah. Surah bakalan pipi ya. Tujuanku di salaman kok teko payaman. Gusti Allah ya. Yo keren toh? Keren, liane ora teko payaman sampean teko payam. Wah, Gusti Allah oke. Lu kuwi sana ngono. Oh, kowe bentukan sesuatu. Tak payaman. Hebat kan? Iya. Aduh, siji supire gudeg. Siji supire tur. Sepanjang perjalanan saya nggak bisa tidur karena dalam supir yang nyopir kalau tur. Lagi supir Medan kernet Bengkulu kasus pokoknya. Lalu bekas roti sunti dengan banyak diam. Ternyata diam itu menjernihkan hati loh. Dia menjernihkan hati. Tapi sama nusa tokone mertuane dicoba menong, wah wis ngaji ngomongnya yo menengi terus iki resik sak KTP-mu. Konbeli. Lah itu. Dengan banyak diam, artinya apa? Diam dari suatu ucapan yang sekiranya tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Gitu. Ngobrol ada manfaatnya enggak? Ya tentu ada. Kadang kamu di rumah nggak bisa tertawa kan? Kadang kamu di rumah nggak bisa bersendau gurau kan? Iya kan? Tertawa itu sendiri bisa, tapi ketika banyak temannya itu akan lebih baik. Kalau nggak percaya buktikan. Paham nggak sampai? Kan buktikan. Iya. Senyum sendiri bisa. Tapi ketika tersenyum dengan banyak teman itu akan lebih baik. Lo kadang lo masalah ajib, orang pudar, orang rampung, tapi dengan sama duduk dengan teman-teman ngopi ngobrol, rasanya kayak sholat gue masalah. Perkara beli lanjut urusanmu. Apa aku pernah ngurusnya masalahku ya. Iya Pak ya. Artinya apa? Ketika kamu makan sesuatu makanan masih enak, kamu punya uang, belilah, makanlah. Kamu minuman sukanya apa yang enak, pokok nggak melanggar syariat, minumlah, belilah kalau kamu. Kamu suka pakai sekira itu saya bisa beli, saya suka, belilah, pakailah. Ketika kamu masih bisa terus kemana atau kemana, kok yang penting tidak berlebihan, tidak melanggar syariat, pergilah, refreshing. Working, ya, nggak masalah. Selama kamu masih bisa, karena pada suatu saat nanti kamu tidak bisa semuanya. Yo, sate mau neule, sikus Raul, ya soto mau neule, sikus Raul. Pada suatu waktu nanti kamu sudah tidak bisa. Ya iya. Ya mau sokamis 25 tahun kacamata nairan bawa tangan karena pantai. Wah. Malah dicakal di lundur-lundur ya. Nah, ini mati. Tapi dengan tanda kutip yang positif. Senang mau apa lawan? Uripmu bunga, matimu bunga. Dalam artian uripmu bunga tandane awakmu mensyukuri nikmate Gusti. Nek wong korono bunga tandane orang nyukuri nikmate Gusti Allah. Ketika kamu di rumah, kamu rasa cobaan itu hanya kamu yang punya. Koyone nang kene cobaan itu paling gede aku, tapi ketika kamu keluar, gak usah atuh nang ruang tamu kuwi sak sedina. Kowe weruh warnane wong sing cobane luwih gede tekan awakmu. Iya ya. Nah, iya lho. Mulai terus iki tamu kuwi sedina iki mau susune keren iki lho kabeh ngomong masalah tekanan. Ya pancen nang nggonku sing rata-rata wong susah, wong kena musibah, kena cobaan. Lagi bunga yo blas. Loh, nek garap nyilih duit ning bank turun diusahane perlu gede nyilih duit 100 juta, mungkin bisa 1 miliar. Oh ya, dia tak lantar iki mana pun nek garap iki dia siap. Nyilih 500, nyilih 200. Temenan dikabulin kalau pihak bank
Belas orang kabar. Barang wis 7 bulan tekan. Assalamualaikum. Wah, saya kurang darah ae. Waalaikumsalam. Bu sehat kan? Alhamdulillah buat biar waktu nujan aku kan dari sempat lagi. Dan alhamdulillah kok aku langsung di ACC. Karena seminggu lah langsung aku syukur terus dari ku masalah. Kepriwe. Ngomongnya sudah rumput 3 bulan itu. Wah, gede dijabut. Waduh, muangkos bukan ngene ngapa. Itulah kadang seorang hamba pun dengan Allah seperti itu. Ketika diberi nikmat seolah-olah kamu seperti ateis, orang yang tidak mempunyai Tuhan. Iya, tapi ketika diuji cobaan, Masya Allah, seolah-olah kamu orang yang sangat agamis. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sujud orang subhana rabbil a'la wa bihamdi malah astagfirullah. Bangun tidak sami Allahu liman hamidah dari ruku. Ya Allah. Wes saking masalah mlebu kabeh. Mulut tak mengati lagi. Ojo menului. Orang yang baik adalah seperti apapun keadaannya, kamu tetap enjoy, kamu tetap santai. Ya, paham ya? Paham. Itu sudah kayak muat kalau urusan bojo ya. Wanita itu membingungkan. Wanita itu enggak. Hanya cuma kemarin lucu cuma. Makanya cuma langsung ngomong karo yang guyu pengen ngopo kowe nek guyu kaya ora bojo, nesu kaya ora bojo. Ngopi yo. Cuma lepas lho. Lho kok ngomong. Wanita itu rumit. Ngomongnya iya ternyata tidak. Betul langsung. Terlihat diam, tapi banyak misteri. Ya, sehingga merucola ini ya. Wanita itu lebih rumit daripada fisika dan lebih misterius daripada tasawuf. Luar biasa. Pewacanan pukul pancene iya. Pancene iya, pendino gawe ini vlog, pendino gawe ini video. Itu ya Allah dari proses iki. Aku ora sampeyan den dolanane. Blinten kok. Itu. Jadi ini sing bojo-bojo, sing urung bojo begitu juga. Ya. Wanita itu ya macam ya ono ning kene iki. Wanita itu lebih rumit daripada fisika. Ya, lebih misterius daripada tasawuf. Wanita itu seperti lautan yang ombaknya tidak pasti, kadang sedang, kadang hanya beriak kecil, kadang menggulung seperti tsunami. Kadang ada sebab karena ada angin, kadang karena topannya besar, kadang karena cuaca mendung. Tapi kadang tidak ada angin, tidak ada mendung pun bisa ada tsunami. Karena lempengan di bawah tanah 58 km di sana jomplang. Bibirnya tersenyum, matanya terlihat indah, tapi hatinya sedang sakit. Iya Pak ya. Halo, jauh-jauh. Ini saya cari cilik banyak apa ya? Bujurnya apa? Enaknya seperti itu. Iya juga biasa. Oke. Ora ya. Sehingga ketika ada orang mengatakan nikah itu bunga setelah larang serendeng. Saya itu orang yang pemikir ya, tidak mudah menerima dengan stigma orang lain. Ada ucapan seperti itu saya pikir, penakin nanti, susah nanti. Nah iya gue. Ini jadi kalau beneran orang nih. Nek kok ngomongnya penakin sekelenteng larang serendeng. Wih hanya menikmati lahiriah saja, tidak ke batinnya. Apa sih tujuannya daripada pernikahan? Ibadah terlama adalah pernikahan. Iya Pak ya? Masya Allah. Mulai kobil tuh nikah, usaha ibadah terus. Senyum, mesem, ringis, mamernya untuk tak wis ibadah. Dijajal. Karo bojo karo wedhus ora. Iya Pak ya? Mulane kok beli
Sing wadon sing lanang ini, sing wadon ae beli buka lawan langsung beris gitu. Mangga itu ibadah. Masya Allah, kamu berbuat baik. Ketika minta tolong nyopor jalan, tolong ambilkan itu. Wah, ibadah. Perempuan yang mencucikan bajunya, laki-laki suaminya, satu baju dimaafkan 1000 keluputan, diberi 1000 kebaikan. Ibadah apa ibadah? Sekarang tahu awakmu jadi babunya itu lah. Jadi anggap babu, sama menganggap itu suatu beban, Masya Allah. Tapi ketika kau anggap itu suatu ibadah, lu orang kotor itu dulu kau nyopot. Sopo tuh? Karena apa sih lo mau wes maksudnya tak umbah? Lah, iki ya. Paham nggak? Lah, ketika maknanya lebih maknawi, Masya Allah, itu suatu ibadah. Dalam rumah kan nggak ada yang ibadah. Ketika memaknai semuanya adalah ibadah, berarti kalau kesamu, semua yang membuat beban di hati dan pikiranmu itu adalah bentuk pahala dari Allah. Nek ngono berarti pena esek wonten larane serendok terbantahkan. Berarti tidak, karena adanya itu adalah ibadah, adanya pahala. Mungkin aku kan dibungakan oleh Allah pena akhirat. Pancen ganjaran bikin dengan akhirat orang dunia. Orang ganjaran dunia. Pengumuman orang ganjaran dunia. Ganjaran kuwi nang akhir khairu wa aqo, selamanya daerah. Adapun di dunia kamu ngasih sedekah, terus dikasih lebih banyak oleh Allah, itu bukan ganjaran. Itu raihatul kabul, ambune ganjaran wis nyenenge ngono kuwi. Paham? Lho nek dunia ora cukup, dunia itu nggo mari ganjaran. Contoh satu saja. Sampean takziah, nggone wong ninggal, mulai ngedusi, ngafani nganti go kuburan sama ngetutne. Ganjarane sepiro? Ono sing ngerti? 2 emas gunung Uhud, 2 gunung Uhud teko emas. Kuwi ganjarane wong takziah. Sampeyan takziah ping 10 berarti 20 gunung Uhud, Dina kabupaten. Masya Allah, umpamane nggih. Gue ganjarannya awakmu tok dunia itu ora cukup. Lho pomene sing wong sepakutan sebagai wakil, wong sebanjarnegara, wong Jawa Tengah, wong se-Indo, wong sedunia ora cukup. Gue nampung siksa juga ora cukup. Adapun kamu berbuat baik, berbuat jelek, kok dalam sandung umpamane, itu bukan siksa, itu hanya baunya siksa. Ngelok namung lara untu lho semane untu nek sing lara ben nangis. Lah kok sampean langsung lara untu lah. Untu siksa. Nang dunia ora cukup, Bu. Apa? Goda siksa. Lho rantene jere gede-gede banget. Kalau jengkinge sejaran-jaran. Yo Allah. Ora cukup. Jadi pahala beneng akhir. Paham ya? Bocah-bocah ya, wanita itu lebih sulit, lebih rumit daripada filsafat dan lebih misterius daripada tasawuf. Ada 3 hal yang tidak bisa ditahan oleh seorang wanita. Ini maksudnya orang wadon ya orang lanang. Salahnya gak ngerti. Ya. Yang pertama adalah air mata. Itu wadon ora iso nahan. Ya. Wong lanang kadang tak luwih tahan. Moto yuyu melotok agak nangis. Tapi ulangan garap nangis ketika benar-benar tekan kene temenanan baru bisa nangis. Waten kadang bingung ditanya bunga nangis susah gede nang iki lebih misterius, lebih rumit daripada fisika, lebih misterius daripada tasawuf. Tasawuf itu sulit untuk dipecahkan. Paham apa? Nah itu. Ini memuatkan rasional. Sehingga ketika istri mau menangis itu tuh wow, saya tambah elak. Lu yang malah gila lu. Nggih. Iya. Peluk dekat, ya. Menangislah yang keras di bauku. Nangis galong-galong. Kudu bisa taruhin Pak apa? Duit. Oke.
Ini air mata, ngotot. Jadi ketika istri muslimah nggak masalah, ya berarti itu waktu teman. Nah, wong lanang bicara menteri kok bojomu ngapa mantan apa? Garpambanan mata kok satu lho cuma. Yang kedua cemburu. Ya, wanita bisa menahan rasa cinta pada seorang 40 tahun sakit, tapi tidak bisa menahan cemburu walaupun 1 menit. Ngandel apa ngandel? Mitos apa fakta? Fakta orang itu jajal. Ketika urut ketika order gue, wanita itu tidak bisa menahan cemburu walaupun 1 menit, walaupun seorang wanita bisa menahan, memendam rasa cinta yang 40 tahun, tapi tidak bisa menahan rasa cemburu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wong wadon iki tidak bisa memendam rasa ingin tahu. Lagi kita pikir benar apa benar? Wong lanang luwih cuek kok. Sapa ada urusane wong. Ya ampun. Iki mulane wong serakati kaya lambe wadon lanang. Nah, ini wong wadon iki ada 3 yang tidak bisa ditahan oleh seorang perempuan. Itu siapapun semuanya. Pertama, air mata. Yang kedua, rasa cemburu. Yang ketiga, rasa ingin tahu. Ketika istrimu lagi nanti pak suwe temen harus sapa, jane lagi ngapa? Ora sama jo, OTW. Nek mau tawatir ora tekan mah. Ojo takon-takon bae. Fisik. Aja kayak gue memang wadon itu rasa ingin tahunya itu lebih besar. Ketika istrimu cerewet, ketika istrimu masih marah pada kamu, ketika istrimu masih suka ngamuk pada kamu, ya syukurilah, berarti masih perhatian pada kamu. Kamu pulang malam dimarahi, bersyukurlah, berarti istrimu masih pengertian, pasti peduli pada kamu. Ketika kamu pergi nggak peduli, bali yang ngono ora ya, lo kayak wong. Tidak peduli pergi kemana, berteman dengan siapa, apa yang dilakukan, tidak peduli sama sekali. Nah, jangan merasa nyaman kamu, berarti kamu terancam. Berarti istrimu sudah menganggap orang no kanggo gawe, ora beda wong lanang karo tung. Lah kuwi. Mulane aja kok waduh hebat tuh. Tuku gas dewek tayang, masang gas dewek tayang boleh duit tang gigit lho. Nek wis tayang kabeh kok bojomu garap turu mikir. Ya Allah ya kali. Kabeh ketemu yo. Kabeh ketemu. Tapi pikir bojoku ora kanggo dicolna pedet. Balik kamu tulis mati kabeh. Mertuaku kepriwe ya lah. Minggat baik karo galino. Pak No, bawa aku pergi. Paham ya? Ya, paham ya? Jadi pertama ikhlas, ilmu yang kita ambil pada malam hari ini. Sumber daripada maksiat dan lupa pada Allah dan menulis syahwat adalah karena ada ridho di hatimu untuk syahwat itu. Sumber daripada taat dan ingat pada Allah dan ngajeni kalau awake dhewe itu karena tidak adanya ridho di hatimu untuk nafsumu. Dan ikhlas itu tidak bisa langsung. Ikhlas itu ada fase-fase tersendiri. Yang pertama tersiksa, yang kedua terpaksa, selanjutnya baru terbiasa. Ada 3 janji Allah. Yang pertama, ketika kamu menolong akan ditolong. Ketika kamu memudahkan urusan orang lain, kamu akan dimudahkan oleh Allah. Ketika kamu menutup aib sesama orang di dunia, maka aib kamu akan ditutup nanti di akhir hayat. Yang keempat, wanita lebih sulit daripada filsafat dan lebih misterius daripada tasawuf. Yang kelima, ada 3 hal yang tidak bisa ditahan oleh seorang wanita. Pertama adalah air mata,
yang kedua adalah cemburu, yang ketiga adalah rasa ingin tahu. Jadi ketika istrimu suka menangis dan masih cemburu dan rasa ingin tahunya besar, berbahagialah, berarti istrimu benar-benar wanita, bukan siluman. Kalau kamu pengen istri yang susah tetap tertawa, ya kamu selingkuh dia masih senyum-senyum dan tertawa, bojo karo kuntilanak. Iya, iya, guyu baik, iya, iya, sehingga hidup kuno mau kudu. Terus ada yang masih lupa. Ikhlas itu ketika kamu, jika sakitmu masih terasa, kamu merasa sakit, berarti ikhlas hanya sebatas kata, urung masuk dengan hati. Dan ketika hatimu sudah mati, maka hilanglah kasih sayangmu, dan akalmu ketika sudah mati, maka hilanglah kebijaksanaanmu, dan ketika hati nuranimu mati, maka matilah semuanya. Paham ya? Terus ini fikih. Paslon te pasal ikla pasal waladu te perkara yang kudu kang merusak al-wudu ing wudu. Adapun sesuatu yang merusak wudumu, yang membuat batal wudumu, iku sitatu asya, ada 6 perkara. Yang pertama, mabaran kharaja kang metu minas sabilane sange dalan loro. Apapun yang keluar dari dalan ngarep atau buri, dalan ngarep atau knalpot buri, entah apapun bentuknya, klunting logam, berarti batal wudu. Walaupun wujude angin kejepit sing jenenge tuh saking cilike metu be angel nganti kejepit sehingga muncullah suara jeritan, suara angin makwit, itu suarane angin sing kejepit. Ora kejepit orang jejal sampean jiplong entut pok. Ampase kartu. Jadi sudah disarapan. Allah karim. Jadi pertama yang membuat batal wudumu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ya. Nah, tapi ada kedua jalan, tidak semuanya najis. Ada satu yang tidak najis, yaitu sperma atau mani. Itu tidak najis. Jangan salah ya. Ketika maaf ini kan sudah mulai dewasa juga ya. Ketika ada sperma di sarungmu atau di celanamu atau celana dalammu, itu tidak najis. Ya bukan berarti dibiarkan saja, ya harus dibuang dengan air atau apa. Ojo karo jumatan karo dikeriki gitu. Kelakuan. Ojo ngono kok menjiwai teman bae. Ojo tekan ngono kuwi. Lah itu tidak najis ya. Tapi semua yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang itu menyebabkan wudu, batal. Yang kedua, perhatikan, wa naulan turu ala ghairi hayatin mutamakini ing atase tingkah orang netepaken bokonge. Pak, maksudnya ngeten, ketika sampean sudah wudu, sampean nunggoni imam, sampean lumbe kudu ngeten. Bokonge sing mantep. Ketika sampean bokonge mantep ngeten iki, walaupun sampean tertidur, ini tidak batal. Tapi sampean kok turune lumbe iki ya. Ngantuk, sampean kudu wudune. Walaupun sampean ora ngantuk, tapi terlebih walau ala ghairi hayatin mutamakin. Tidur yang bokonge sampean tidak netep nang ora mantep ning tempat duduke sampean. Apa meneh nunggone imam teka karo turun cacah kadang tak ngomong bola bali nek subuh. Nunggone aku karo urung imami setiap pagi itu saya pasti nulis atau membaca kitab menunggu telaten. Iki saya tak harus bini malu bukan gimana-mana. Dan anak-anak aku nunggu mujamaah tak bukai setiap pagi saya itu membaca kitab, nulis apa yang perlu saya tulis itu. Jadi nek otak kono mau itu isu supaya aktivitas kok langsung dipanasi iki ora gampang. Nah ya motor di jurnal bae. Nah itu bocah kadang karo turun. Lho, nek komat kudu langsung wudu meneh.
Aku ora ngentuk, tapi kowe turu. Sing batale wudu diantaranya kono mau turu. Sing bokonge ora mantep ning lantai. Ya, ora kudu ngentut, tapi sampean turu, bokonge turu kepriwe lungguhe sing jelas nek bokong mantep pasek ngeten iki. Lah, iki walaupun sampean turu ora masalah. Tapi turu ngantuk kan di bokong ngangkat ngene iki. Walaupun sampean ora ngentut, Pak. Kadang lho. Sampeyan lho Jumatan lho khotbah. Sing gak khotbah ngarang seminggu ya. Esuk wayahe nyong untuk gawe sing apik. Dundur wae kok tinggal turu. Lah kadang ya mumpun sepuh kadang mboten paham niki nyun sewu. Kadang ngantuk kan iki. Iya. Semoga ingane digawe kae sing candaan kae otak tamane mental sih. Direkam di stiker. Lha kok nganti ngenten iki? Kudune saurunge salat Jumat, kudune wudu mal. Kamu kok ora ana wong tes turu lungguh nang ngrungokne khotbah iku metu wudu ora ana, langsung salat. Bagaimana keadaanmu? Fikihmu di mana? Sehingga gunanya masjid mewah tapi kadang kau pada orang paham fikih. Bagaimana sholatmu yang benar, bagaimana wudumu yang benar, ada gitu. Sama kan bukan gojek dan bukan ngantuk, sama itu nggak pasang. Oleh pasang. Kalau ada pasang, pak ya ibu bangun balung toh. Yo orang balung otoknya tetap ikir pasang. Paham ya? Itu. Jadi sama dengan kalau ngomong karo puji Rabbana ya Rabbana dolamna iki batal sampean salam kepriwe iki cepet kudu maning paham kudu mantep kowe nek kira-kira sampean kan walaupun sampean orang ngentut tapi nek sampean bokong orang ngentut kok turu ini wanamu ala ghairi hayatin mutamakin dan tidur yang pokoknya tidak wasawal akil bisukrin aw maradin dan hilangnya akal karena mendem atau sakit sama ditutup tapi saking panasnya saya sama belum ngomong dewek saking panasnya hilang kan iki batal bisukrin atau mendem dung ketemu kerkomat malah gelangsaran batal ya mulanya jam sholat bujuna dia kayak masalah ngomong baik butuh maning mak wah kalau ngomongin rumit orang rasa buat aku kan orang cemah orang amin nah kiai pada ngomong wis gula-gula kayak apa bojo nek jamaah bola dolim mesti amin. Ternyata ada tidak. Ku tahu sholat terona sholat itu gula terona apa pasal sholat bareng karo ini. Wah itu bola dolim. Aku tunggu ya aduh di bocah gula. Wis kata sama terus juga kasu dia dong sigus mau pakai pasal lagi jenuh atau itu boleh kurang puasa untuk bulan bebas orang walam surah juli kan dope wong lanang almarata yang muatan ala janabiyata kang dia minalai kairin saking tanpa penghalang nek dope ingin boten napa-napa tapi nek langsung kulit batal. Pernikahan tidak merubah itu, jadi walaupun bojomu nek sampean wis wudu sampean batal. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi ketika kamu mazhab lain, ya monggo yang tidak batalkan. Tapi ketika itu masih mengikuti madzhabul arba'ah, monggo. Sehingga kamu melakukan ibadah, yang penting kamu tahu ilmu. Wong takbir saja kan beda-beda. Standar Allahu Akbar pun di tengah dada, tangan kanan di atas. Enten kan dia? Standar.
Ada Allah Akbar. Gak apa-apa, ini ada ilmunya, ada kitabnya, jangan salahkan. Yang itu, tapi kamu gak usah ikut-ikut seperti itu kalau kamu nggak tahu ilmu. Ini kemati sebelah ini kan jujur. Ada Allah. Sekali tok loh, sama yang jajan orang tahu malah mau bungkuk kalau kayak Allah. Wah, Allah. Luput meneh. Sekali tok Allah. Iki nek ngerti ilmune ngono, tapi nek ora ngerti ilmu ora usah tiru. Sampun ora ngerti ilmune tiru-tiru, malah kepelaki wong. Itu istrinya ya. Batal. Sampai kalau mertua malah ora batal. Kalau mertua ora batal karena ora oleh bojo karo mertua. Kalau mertua ora batal sama anak kandung ora batal. Kuwi kudu paham kuwi. Wa masu farjil adami bi batinil kafi wa masu farjil adami lan dopoke farjina anak adam bi batinil kafi dengan batin jerone epek. Epek ngeten. Jerone epek batinil kaf berarti yang mana tidak terlihat. Batinil kaf jerone iki. Berarti ini lahir jabane batin. Ya. Kemudian aduse nang kali, kudune nang kali, anduke nang dhuwur. Apa? Sarunge nang dhuwur. Terus wudu, munggah kok ditutupi karo iya. Yo batal lunga diregem nggonmu. Batal. Nek ditutupi iki mboten napa-napa nek nun sewu nutupi iki. Ya, kentalune nang kene nutupi iki. Iki ora apa-apa. Tapi nek diregem iki yo batal dong. Nah, iki. Loh, waktu itu monyet itu lihat Tarsan itu heran loh, monyet itu lihat Tarsan itu heran. Kenapa Tarsan itu pakai celana? Akhirnya ketika Tarsan itu mandi, maka diambillah celananya oleh monyet. Lah akhirnya Tarsan lari tanpa pakai celana. Monyet pun tertawa terpingkal-pingkal terpelak-pelak. Oh ternyata ditutupi karena buntutnya kebalik. Nah ini ya, ini batinil kaf ini. Mbuh lanang mbuh wadon tarjil adami. Wadon pun ketika ditutupi iki batal, nah ketika ini bukan zaman biyen nggih. Terus sampean tes wudu. Lho kok mawiki anake pakai tangan, batal walaupun gune anake kafiran atau shahiran, gede atau kecil. Masalah gede kecil kan hanya waktu. Kan gitu. Lho tentang ini 5 menit kok gede. Paham ya? Paham? Iki aja sampe nyentuh. Kalau gini enggak, lah. Bu anake, bu sapane, bu mulai jamu mau iki karo sing kira aja ngambur to cara. Mau iki anake putune karo sing iku bingung ora beli-beli karo kas. Bocane jerit-jerit jempolmu lho menangi. Jempol sikile kapal klok, mau iki putu. Baton bae ora duwe tangan. Wong kok kete iso bocah titip nang bingung. Ya, ini kaya yang ngalah dhisik, mawi tetep karo tangan kok wudu menawa cuma iki karo sikil lah. Saruk. Sampeyan ndendeni sajadah karo sikil. Iku nanti tapi ora masalah, tapi secara etika kurang Sampeyan ndendeni posisi sajadah karo sikil apa karo tangan? Sikil kuwi bae. Kudu karo kadang harus sikil. Iya. Kurang sae. Dina kita ora ono lungguh nang tengah lawan. Nah kita ora tapi itu bentuk etika wong biyen gone mana? Turmane kan angel wong lawan ngadeg kan nang tengah ini angel, Bos. Maksudnya kayak gue. Ya, gue. Cuman bruto, cuman suwi kira ilok. Kowe kesenengane Mbah Kakung. Maksudnya ngono kuwi. Walam surat jalan mata jalan dari lain ya, istrimu adalah ini menurut Musawi. Wamas bukan jalan di batin kaf ya. Wamas alqati dubur alal jadid. Jadi sebenarnya kita enggak menerangkan. Maksudnya memegang bukan alat kelamin. Ini memegang alqati duburi.
kolongane bunder-bundere kenal pot selete. Kita terang apa tuh pikir ya. Bersama suara sempakan umpamane batal kamu. Batal kecuali kalau sarungnya digigir apa kasar kan. Ya Allah ya, paham ya? Itu diantaranya pada pertemuan besok berarti waladhi yujibul ghusla wa faridul ghusli. Apa yang buat mandi dan ada berapa fardunya mandi dan wal ihtisalatul al-masnunah sabata asar ghuslan. Adapun mandi-mandi yang sunat itu ada 17, itu bisa terangkan pada berikutnya. Ya, buka Al-Qur'annya. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahul mulk. Ada mim kecil di atasnya, itu tandanya waqaf lazim, sama wajib berhenti dan bernafas di situ. Idza qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ada lam kecilnya di atas, artinya lawakfa, tidak ada wakaf itu wujud, maka tidak boleh berhenti. Ketika sampai berhenti di situ, maka harus diulangi. Wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Dan ana itu atasnya ada kayak sukun tapi lonjong ya, kecil, itu tandanya. Biasanya kalau ada alifnya, alif satu setelah harokat fathah harusnya kan dibaca panjang karena itu mat, tapi di sini tidak. Jadi ketika ada tanda seperti itu, qala ana uhyi wa umit, ada qaf lam di atasnya, al-waqfu aula, berarti berhenti lebih baik. Walaupun sampai kuat tapi berhenti lebih baik. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buhital ladzi kafar. Rot satu setelah harokat fathah harus dibaca tebal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu contoh. Tapi rot satu setelah harokat kasrah harus dibaca tipis. Wallah. Nah ini lam jalalah. Lam jalalah adalah lam yang ada pada lafaz Allah. Ketika jatuh setelah harokat fathah maka harus dibaca tebal. Allahu. Tapi jatuh setelah harokat kasrah maka harus dibaca tipis. Biidnillah atau lillah, orang boleh lillah. Biidnillah tidak boleh. Ya, itu pakem masalahnya, itu ilmu tajwid seperti itu. Wallahu la yahha, itu di dada, dalam dada, tidak ha orang ini, tapi yang dulu ha. Wallahu la yahdil qawma dhalimin. Ayo. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit.
وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي ya. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. Jawab, boleh berhenti, boleh lanjut, suka-suka sampean. Fa amatahullahu mi'ata amin tak di ujung lidah ada summa salah, itu salah seperti itu, tapi tak mim ditasdid sama nun ditasdid bacaan guna, huruf guna hanya ada dua, mim dan nun ketika ditasdid. Ba'atha salah, ba'atha di ujung lidah. Masuk merulat dalam tulis. Tampong bisa. Ibu tom telinga itu. Qala kam labis labistah ya. Qala kam labistu yauman aw ba'da yaum. Qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah sin. Itu kan mau tak ba'atha. Nah ini lam yatasannah terus ini ya, wanzur ila himarik untuk kadang orang nulis al-mubarak itu pakai kaf, kadang al-mubarak pakai win ki. Nah itu clear al-mubarak ya makanya kaf biasa untuk i berarti qaf itu meneh, jadi itu salah. Ila himarik walinaj'alaka ayatal tanwin ketemu lam idgham bila. Nah, idgham biluna hurufnya ada dua, lam dan ro. Karena otomatis bertemu dengan huruf dua itu, maka harus baca idgham bila guna. Idgham masukkan harokat pertama huruf sebelum pada huruf kedua bila guna dengan tanpa berdengung. Ayatal linnasi wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha ya ta ujung lidah naksu. Nah kan beda naksu naksuha lahma hal lebih bersih daripada kha dan marah khairul ha lahma ha itu hayya 'alas shalah ha ya naksuha lahma falamma tabayyana lahu. Nah domah seperti itu maka harus panjang lahu qala ain aja ya a'lamu annallaha ala aja ngalah ya
dari Banyumas, Banjarnegara sekitarnya sing akeh ngalah itu. Ya, dialeknya seperti itu nggak masalah, tapi inilah gunanya ngaji sehingga tidak cukup seperti itu. Ini modelnya kalau dipaksakan memang tidak bisa nggak masalah, tapi kalau bisa diperbaiki ya diperbaiki. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Aw kalladzi qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha matahullahu mi'ata amin thumma ba'athah qala kam labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himari walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ila 'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi kalau di angan-angan di rumah ada waktu di murojaah, ya dilihat kembali murojaah itu, melihat kembali pelajarannya sudah itu ainul a'lam gede bundi kan ulun ya terus diarahkan